Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dalam perikop dan ayat-ayat yang kita baca, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya jika kita mengalami kebutaan rohani. Buta secara fisik artinya tidak bisa melihat karena matanya rusak. Tetapi ada yang lebih berbahaya dari sekedar buta secara fisik. Ketika seseorang mengalami yang namanya kebutaan rohani, dalam ayat yang telah kita baca, orang-orang Farisi mengalami yang namanya kebutaan rohani. Ada beberapa kejadian sebelum ayat yang kita baca. Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Memberi makan 5.000 orang. Dalam Injil Markus dituliskan 4.000 orang. Tanda mujizat ini telah dilakukan oleh Yesus. Ketika orang Farisi bertanya jawab dengan Yesus, tujuannya bukan ingin mengenal Yesus lebih lagi, bukan ingin mempererat hubungan mereka dengan Yesus, tetapi orang Farisi memberi tanya jawab kepada Yesus untuk mencobai Yesus, untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Orang Farisi ingin mencari kesalahan Yesus dan memburunya dengan kecaman. Dengan kata lain, orang Farisi mencobai Yesus. Kata mencobai dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian ingin mencari kesalahan, mencari-cari kesalahan. Artinya apa yang dilakukan oleh orang Farisi hanya sekedar untuk mencobai Yesus, sekedar untuk mencari kesalahan yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus. Apa yang diminta orang Farisi kepada Yesus? Orang Farisi meminta tanda. Tanda yang dimaksud adalah tanda dari surga. Sebagaimana perjanjian lama pernah menuliskan bahwa Nabi Elia diberi tanda oleh Allah. Allah pernah menjawab doa Elia dengan mengirimkan api dari surga. Itu yang diinginkan orang Farisi kepada Yesus. Mujizat memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, menenangkan angin sakal, menyembuhkan anak yang kesurupan. Bagi orang Farisi itu bukan tanda. Dan Alkitab dengan jelas ayat tadi mengatakan Yesus mengeluh dalam hatinya. Mengapa orang-orang ini meminta tanda? Apakah mereka tidak bisa melihat apa yang telah dikerjakan Yesus selama ini? Mereka membutakan diri untuk melihat semua tindakan Yesus. Kebutaan mereka bukan kebutaan secara fisik, tetapi mereka mengalami kebutaan rohani. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kebutaan rohani bisa dialami oleh siapa saja. Kalau kita tidak berhati-hati menjaga kehidupan kita, tidak memelihara kerohanian kita, kita bisa mengalami kebutaan rohani seperti yang dialami oleh orang Farisi. Begitu banyak yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita, tetapi ketika kita mengalami kebutaan rohani, kita tidak bisa melihat semuanya itu. Yang terjadi di dalam hidup kita, malah hidup kita mencoba Yesus, mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dan tanpa sadar, kita sedang mencoba Yesus. Kita selalu bertanya, di mana kuasa Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Apakah Tuhan ada?
Semua bisa terjadi karena kita mengalami kebutaan rohani. Kerohanian kita tidak pernah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kerohanian kita biarkan kering sehingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan selama ini. Lewat renungan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari waspadalah, jaga kerohanian kita, agar di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang menakutkan, yang tidak ada kepastian, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Pertolongannya, penyertaannya, berkatnya selalu mengiringi tiap langkah hidup kita. Kalau kita belum bisa merasakan hari-hari ini betapa limpahnya anugerah Tuhan, koreksi hidup kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kerohanian kita terbangun kembali, agar kita bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kebutaan rohani kita membuat Yesus meninggalkan kita. Kalau Alkitab telah tulis, Yesus meninggalkan mereka, meninggalkan orang Farisi, karena orang Farisi tidak mau percaya dengan apa yang mereka lihat. Jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan terus berkenan akan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun kerohanian kita agar kita dapat melihat hari-hari ini, walaupun fakta di depan kita sangat menakutkan, sangat menyulitkan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya melimpah dalam hidup ini. Saya berdoa seluruh kita, jemaat GPDI Theophilus Blitar, mengalami dan menikmati betapa ajaibnya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.